Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, setiap dari kami pasti mengalami pencobaan, godaan, tantangan, masalah, salib, penderitaan. Dan ketika kami menghadapi penderitaan, kami seringkali takut, gelisah, cemas. Bantu kami ya Bapa untuk tetap bersandar kepadamu di tengah segala cobaan yang menakutkan bahkan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita masih belajar dari Santo Yakobus tentang bagaimana menghadapi penderitaan, salib, kesusahan, godaan, temptation, ya, pencobaan apapun juga yang menyulitkan. Entah itu sebagai proses yang harus kita jalani, entah itu juga sebagai suatu keinginan-keinginan kita, nafsu kita yang seringkali ingin kita capai dan tidak berhasil, dan itulah menimbulkan penderitaan, dan itu juga seringkali menjadikan kita teguh, tangguh, kuat, tangkas, tahan bantingan. Dan itulah suatu proses yang sebetulnya sangat manusiawi, tetapi ketika kita melihatnya bukan sebagai ancaman tetapi sebagai tantangan, sebagai saat di mana Tuhan menghajar kita. Bukan hanya mengajar, tapi menghajar kita untuk memiliki keteguhan, ketangkasan. Dan saya kira itu juga yang dialami oleh para rasul, para murid Yesus yang lingkaran terdekatnya, ya, di mana Yesus mengatakan hati-hati, waspadalah dengan ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Dan para rasul menangkapnya sebagai suatu kritik, suatu kemarahan Yesus, karena mereka menganggap tidak ada roti yang mereka bawa. Nah, di sini Yesus melihat bahwa para rasul juga belajar mengerti dan tidak selalu bisa mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus meluruskan pikiran mereka. Yesus mengatakan, tidakkah kamu ingat ketika aku melipat gandakan roti, ya, dari 5 menjadi sisa berapa bakul? 7 roti dengan ribuan orang dan sisa 12 bakul. Mengertikah kalian? Nah, saudara, saya mau mengajak Anda untuk melihat suatu nilai, gradasi nilai, ya, gradasi tingkat-tingkatan tahapan nilai. Jadi Yesus mengatakan, kamu gak perlu takut dengan hal-hal sandang, pangan, papan yang kelihatan itu. Gak perlu takut, saya sudah memberikan contoh kepada kalian untuk percaya dan beriman bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Ya. Satu rambutmu pun akan diatur, burung pipit, ya, bunga-bunga yang indah itu, pagi berkembang, sore layu, dan itu semua providentia Dei, penyelenggaraan ilahi. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Tak akan mudah kita terlantar. Dan ini membutuhkan suatu keyakinan, suatu iman akan providentia Dei, Allah Sabaoth, ya, Allah yang melengkapi, memelihara, dan membagikan, memberikan apa yang terbaik. Nah, itu butuh suatu iman, suatu keyakinan. Allah yang baik, Allah yang penuh pengasih, Allah yang penuh pengampun, Allah yang memberikan makanan kepada kita. Dan itu kita bisa lihat dalam perjanjian lama bagaimana Allah melengkapi 40 tahun bangsa Israel dari Mesir menuju tanah terjadi. 40 tahun diberi makan mana dan burung dara. Tuhan menyelenggarakan. Jangan kita takut, jangan kita cemas. Tentu kita harus bekerja. Di samping kita juga berdoa, bekerja, mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu. Jadi kita harus mengertikah kamu bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan kalau hal-hal lahiriah, hal materi, hal-hal yang nampak, yang sandang, pangan, papan itu bisa diselenggarakan Tuhan. Apalagi pengaruh, Yesus mengajak kita untuk mengerti pengaruh. Kita dipengaruhi oleh apa? Pengaruhi oleh 2 hal, yaitu ragi orang Farisi, ragi kesombongan, ragi kemunafikan, ya, ragi cari diri sendiri, gimmick dalam bahasa kita. Dan kedua, ragi Herodes, ragi kekuasaan. Nah, 2 hal ini nampak jelas dalam politik kita akhir-akhir ini, dalam politik pemilihan presiden ini. Ragi apa?
ragi kemunafikan, jimik, ya. Ya, suatu yang seolah-olah menipu orang, membuka orang, dia berada dalam tahapan ya yang paling luar gitu loh. Jadi sandang pangan papan itu kebutuhan manusia yang paling luar. Ya. Tetapi yang lebih dalam yaitu apa? Yaitu kita kemunafikan, integritas, rekam jejak, bahasa yang dipakai dalam politik sekarang ini. Jadi bukan hanya yang juga termasuk kekuasaan, kerakusan akan kekuasaan, kerakusan akan citra, pencitraan, gimmick. Ya. Jadi ini sesuatu yang lebih dalam daripada sandang pangan papan, di mana orang masuk ke dalam tataran interior castle, tataran kepada hati batin di dalam. Jadi orang tidak hanya yang di luar yang nampak jelas, tetapi yang di dalam, yaitu kemunafikan, yaitu kerakusan akan kekuasaan, akan harta dan seterusnya. Hati-hati. Ya. Dan zaman sekarang, di zaman ini, banyak sekali orang yang hanya terpaku kepada yang lahir ya, yang nampak kelihatan baik, yang gimmick, yang menipu, yang berbohong, yang seolah-olah baik. Ya. Tetapi kehidupan itu bukan berasal dari luar ke dalam, tetapi dari dalam ke luar. Maka tanggung jawab Anda dan tanggung jawab kita juga untuk memurnikan batin kita. Motivasi batin kita yang sungguh-sungguh harus teruji di saat-saat sekarang ini. Apakah kita memilih seseorang hanya karena gimmick atau karena yang kelihatan, tetapi ataukah melihat sesuatu, ada pribadi yang di dalam batin, interior castle. Jadi tanggung jawab Anda, tanggung jawab kita untuk lebih memperhatikan hidup batin kita. Dan siapa yang tahu? Anda dan saya sendiri dengan Tuhan. Maka semoga di dalam pilihan Pilpres besok itu kita juga harus membersihkan diri kita. Dan seandainya kita mengatakan pilihlah sesuai dengan hati nuranimu, betul, itu benar. Tapi jangan lupa hati nurani juga bisa hati nurani yang tumpul, hati nurani yang nggak peduli, tidak mendengarkan orang lain, menutup diri, seolah-olah itu yang paling hebat. Tapi kita lihat kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Orang benar mengatakan pilihlah dengan hati nuranimu, tapi hati nurani bisa menjadi hati nurani yang tumpul. Kalau kita tidak mendengarkan sabda Allah, kalau kita tidak mendengarkan refleksi kita, kalau kita tidak mendengarkan yang baik yang kita lakukan, maka ketika orang harus beretika. Kenapa beretika? Karena etika itu bagian dari lebih daripada hukum, di luar, beyond the law, ya. Dan ketika itulah kita belajar mendengarkan dengan jujur, dengan tulus, tanpa banyak ya dipengaruhi oleh tadi itu saya bilang ragi Herodes dan ragi kaum Farisi. Ya, semoga Anda bisa melihat, terbuka mata Anda untuk melihat yang jujur, yang tulus, meskipun di dalam hati Anda masing-masing. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.